Sekali lagi bagi ibu saudara yang hadir pagi hari ini dengan penuh sukacita. Shalom. Haleluya. Kita ada di tempat ini suatu berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Satu minggu boleh berlalu dengan segala macam yang boleh kita lalui, tapi percayalah Tuhan Yesus yang selalu menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Sebagai saudara pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi kita ada di tempat ini dipersatukan dengan kasih Kristus. Amin. Hanya kasih Kristus yang mempersatukan Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini fokuskan hati kita. Kita akan menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi.
Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus paling dalam hidup kami. Yesus luar biasa dalam hidup kami. Kami berkata pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapak Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus padamu kami berseru. Kaulah penyelamat kami. Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu. senantiasa selalu ada pujian di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya kuasa Allah berkarya dahsyat di tempat ini. Kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami, kami boleh bersorak-sorai dengan tidak ada apapun yang menghalangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, jemaat Tuhan yang dapat
bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga pada hari ini. Kami mau lebih jauh masuk, kami mau memuji memuliakan Tuhan, dan kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami yang setia. Haleluya, amin. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sukacita Tuhan telah limpahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebab itu pagi hari ini kita mau lebih sukacita lagi, kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Beri pujian bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya. Amin. Kuasa kesembuhan, kuasa kemuliaan, kuasa kesembuhan. Dari kita percaya kepada Dia. Amin. Kuasa
yang menang bersama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pujian untuk mereka. Haleluya, haleluya. Dan pagi hari ini kita mau bangkit dan serukan nama Yesus. Haleluya, amin Tuhan. Haleluya. Kita
saya berikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Shalom, shalom, selamat pagi, hari yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan Tuhan. Shalom, shalom, selamat pagi, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi, hari yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lambai pagi. Shalom, shalom, selamat pagi, hari yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan goyang. Shalom, shalom, selamat pagi, hari yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan bersama. Tuhan Yesus memberkati kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Dan saatnya kita akan mengalir lebih dalam lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara. Haleluya pagi hari ini. Amin. Kau Tuhan yang menjadi penolong kami. Kau Tuhan yang menjadi pemelihara kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup membawa kami kepada kemenangan, yang sanggup membawa kami kepada surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Yesus penyelamat kami. Tidak ada yang lain. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan,
Bapa. Pakai kami hamba Tuhan, jadi saluran berkat buat anak-anak sekolah minggu. Biarlah berkat pemeliharaan, aturan, perlindungan, hari depan yang penuh harapan menjadi bagian dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah Kau Tuhan. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di dalam segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hati kami telah siap Tuhan. Segenap hidup kami bawa dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu. Apa yang mau untuk Tuhan lihat kami lakukan hari-hari ini, mari Tuhan nyatakan. Dan kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa, ada berkat-berkat, ada kekuatan, ada mujizat ketika kami sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman-Mu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan pakai kami hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Dan ini saatnya Tuhan, kami terima firman-Mu seutuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita boleh jumpa kembali di dalam rumah Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu, seminggu telah kita lewati, seminggu telah ada di belakang kita, dan tentu seminggu yang kita lewati ada banyak hal yang telah kita lakukan dalam segala aktivitas pekerjaan kita, dan saya percaya Tuhan sudah tolong kita. Amin. Pemeliharaan Tuhan sempurna sehingga kita boleh ada kembali pagi hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja dan terberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, pagi hari ini saya telah siapkan satu materi kebenaran firman Tuhan, satu tema yang sederhana, berbicara tentang sabar. Ada baiknya saya bawa saudara untuk melihat dulu kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 7. Kita mulai dari ayat ini Bapak Ibu. Dan saya mengharapkan bahwa setiap kita dapat memperhatikan dengan baik kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, karena saya percaya ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang besar, ada peringatan-peringatan mungkin, ada teguran-teguran mungkin, ada penghiburan-penghiburan mungkin,
dari kebenaran firman Tuhan yang nanti sebentar kita akan pelajari, kita akan bahas di tempat ini. Yakobus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara tetap duduk baik di tempat duduk saudara, memperhatikan ayat bacaan kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus apa, Bapak Ibu? Kok enggak serius lo ngomong sabar? Ulang. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sebagai orang Kristen, sadar atau tidak, beban yang kita pikul berbeda dengan beban yang dipikul oleh orang yang tidak mengenal Tuhan secara benar. Kenapa saya katakan demikian? Alasannya begini, Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen dituntut oleh kebenaran firman Tuhan untuk melakukan atau hidup dalam dua hal yang perlu kita lakukan. Harus baik secara moral pada umumnya, dan harus hidup bermoral sebagai anak-anak Tuhan. Paham nggak? Orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan atau bukan orang Kristen, saya mau katakan, mereka hidup bisa saja menekankan suatu moral, yaitu moral pada umumnya. Dia baik, dia mungkin tidak sebagai seorang penjahat, dia mungkin dalam kehidupan masyarakat dia disegani, disenangi oleh tetangga, dia tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang banyak. Bahkan mungkin dia dapat melakukan banyak hal yang memberkati orang banyak. Itu baik, moral umumnya baik. Dan kita juga dituntut untuk melakukan standar moral umum ini baik adanya. Kita orang Kristen pun dituntut untuk melakukan hal tersebut. Kita harus hidup baik, tidak jahat. Kalau perlu jadi berkat. Moral umum ini harus tertanam dan menjadi bagian yang baik dalam hidup kita. Tapi orang Kristen, orang yang tahu kebenaran, ini yang tadi saya katakan, sadar atau tidak, kita pun dituntut untuk menghidupi moral kerajaan Allah. Amin. Nah, disinilah perbedaan kehidupan orang-orang di luar sana dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita dituntut untuk baik moral secara umum maupun moral sebagai status kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bermoral seperti apa yang Tuhan inginkan. Di samping itu,
kita juga harus bermoral pada umumnya, harus pun kalau bisa anak Tuhan melebihi orang yang di luar sana. Termasuk poin yang kita bahas hari ini, sabar. Bapak Ibu tahu sabar enggak? Tahu nggak sabar? Apa sih sabar itu? Ada yang bisa berikan sedikit gambaran tentang sabar, atau bersabar, atau kesabaran? Ada yang bisa berikan sedikit gambaran tentang sabar? Saya percaya bahwa setiap kita ngerti apa itu sabar. Benar? Setiap kita pasti, saya percaya bahwa kita ngerti apa itu sabar, apa itu bersabar, dan apa itu kesabaran. Nah, sebelum saudara dan saya bawa untuk melihat hal-hal yang luar biasa pagi hari ini, saya mau bawa saudara untuk mengerti dulu, memahami atau mengingat kembali sabar atau kesabaran dalam batasan hukum moral pada umumnya. Nah, saya harus mau tidak mau, saya harus berpijak pada terminologi, arti dari kata sabar. Menurut kamus bahasa Indonesia, sabar itu seperti apa sih? Karena kalau kita membangun pemahaman sabar pribadi lepas pribadi, tidak salah juga, tapi ada baiknya kita sepakat, kita satukan pemahaman kita, agar supaya kita bisa ngerti apa yang nanti kemudian kesimpulan dari apa yang Alkitab katakan tentang sabar atau bersabar. Nah, menurut kamus bahasa Indonesia, Bapak Ibu, sabar itu memiliki makna begini: tahan menghadapi cobaan. Tahan menghadapi cobaan. Dalam kurung, cobaan dalam arti begini, tidak lekas marah. Ayo, ini masih standar umum. Sekarang kita persoalkan dulu dah ini. Ada nggak kita hari ini termasuk dalam golongan orang sabar menurut standar umum? Tahan menghadapi cobaan. Siapa yang tahan menghadapi cobaan? Dalam kurung tadi, tidak lekas marah, tidak cepat marah, tidak membludak amarahnya, dan ternyata tidak berhenti di situ. Tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sekarang kita persoalkan standar umum ini. Adakah kita lolos dari hal ini? Tahan menghadapi cobaan terkait kita nggak gampang marah, dapat menguasai emosi, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak Ibu, kalau kita mau persoalkan standar umum ini, bisa jadi kita juga nggak mampu untuk melakukan ini. Kita seringkali jebol dalam hal ini. Ini baru standar umum. Belum kita nanti lihat sebentar apa standar Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang sabar itu. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan makna tentang kata sabar begini: tenang. Orang yang sabar ini punya tingkat ketenangan itu yang stabil. Makanya kalau dikaitkan dengan poin pertama, tidak lekas-lekas marah, kayaknya cocok deh itu. Orang yang sabar itu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Itu orang sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya kembalikan ini untuk kita renungkan sebagai manusia, sebagai orang yang hidup dalam sosial dan masyarakat di luar sana. Standar ini harus menjadi bagian dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Beri sorak-sorai deh bagi Tuhan. Haleluya. Itu apa yang dikatakan oleh Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kalau saya tambahkan ya,
Menurut Kamus Webster's Dictionary, Kamus Webster's ini kamus yang sering dipakai sebagai pijakan dari kampus university besar untuk mereka memahami satu terminologi atau satu makna dari sebuah kata. Nah, Kamus Webster memberikan makna tentang sabar demikian, Bapak Ibu. Sabar menurut Webster, kemampuan untuk menanggung berbagai rasa sakit atau ujian dengan tenang tanpa keluhan. Berat ya? Berat ini. Ini baru standar moral umum yang berlaku bagi seluruh manusia. Karena kalau kita bicara sabar, Bapak Ibu, semua agama, semua kepercayaan menempatkan sabar ini sebagai suatu moral yang apik, yang bagus, yang baik. Semua ajaran, semua agama, semua kepercayaan menempatkan sabar ini sebagai suatu hal yang baik. Semua agama menerapkan hal itu, mengajarkan hal itu. Termasuk hukum-hukum moral secara umum di luar sana menempatkan sabar ini sebagai suatu hal yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, Kamus Webster tadi katakan, sabar adalah kemampuan untuk menanggung berbagai rasa sakit. Berbagai rasa sakit. Wow. Bapak Ibu, jujur ya, ketika saya memahami sabar, poin yang kita sedang perbincangkan hari ini, saya merasa Tuhan, ternyata selama ini pemahaman saya soal sabar itu standar atau bahkan kurang. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara hari ini, mengerti soal sabar itu seperti apa. Tapi saya percaya sabar yang kita pahami adalah hal yang baik untuk kita, yang sudah kita pahami selama ini. Tapi mari coba kita beranikan diri untuk memahami lebih dalam hari ini. Kemampuan untuk menanggung berbagai rasa sakit atau kemampuan untuk menanggung berbagai ujian dengan tenang tanpa keluhan. Berikut Webster memberikan makna tentang sabar, menunjukkan ketenangan meskipun terprovokasi. Ini sabar, orang sabar. Orang sabar harus menunjukkan ketenangannya meskipun terprovokasi. Ini menurut Webster. Dan saya belajar ini. Wah, ini dahsyat ini. Entah apa yang Tuhan mau untuk saya secara pribadi. Kadang kita kalau udah terprovokasi langsung tersulut ke amarah kita. Berarti kita gagal sebagai orang sabar. Berikut, Webster katakan begini, tidak terburu-buru atau tidak terpengaruh oleh perasaan dalam hati ketika dia bertindak. Tidak terburu-buru, tidak terpengaruh oleh perasaan dalam tindakan. Bapak Ibu, come on, kita jujur hari ini, kita belajar dari batasan moral umum tentang sabar. Saya harus akui, saya banyak jebolnya di situ. Tidak bisa menahan. Baru batasan moral saya udah tertemplak ketika jujur saya memahami hal ini. Saya bertobat 1000 bahasa di hadapan Tuhan. Terus Webster katakan begini kemudian, tetap bertahan meskipun dihadapkan pada perlawanan, kesulitan, dan tantangan. Artinya orang sabar harus tetap bersabar, berdiam diri, tidak melakukan perlawanan walaupun dalam masa sulit ataupun dalam masa tantangan.
itu orang sabar. Menurut kamus ini. Sekali lagi, kita anak Tuhan. Kita memikul beban yang lebih daripada orang yang tidak mengerti kebenaran. Kita dituntut untuk baik standar moral secara umum maupun standar moral sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita dituntut untuk melakukan dua standar ini baik adanya. Siapa orang Kristen di sini? Semua kita kan? Berat ya kekristenan itu. Baru standar umum. Saya jujur, saya sudah kelabakan Tuhan. Kok sedemikian ya? Baru standar umum. Sekarang saya mau bawa saudara lihat apa kata Alkitab tentang sabar. Saudara siap nggak? Hatimu siap nggak hari ini? Siap nggak sebelum saya lanjut? Siap nggak hari ini? Yang siap coba beri sorak-sorai bagi Tuhan. Ayo kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Karena jujur saya terberkati dengan materi ini. Alkitab katakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 ayat bacaan kita tadi. Saudara temukan dari ayat 7 sampai ayat 11 itu ada kata bersabar, ada kata sabar, ada kata kesabaran. Kata di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 dalam teks Yunani dia menggunakan kata makrotumeo. Makrotumeo ini ada dua kata di dalamnya. Makro sama timos. Nah, kita cari tahu apa sih makna dari Alkitab, apa kata Alkitab, apa pengertian sabar dari perspektif Alkitab. Karena Alkitab harus kita jadikan dasar pijakan satu-satunya kebenaran yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Alkitab harus menjadi dasar utama pijakan kita untuk membangun kebenaran di hadapan Tuhan. Kalau tadi hukum-hukum moral dapat menjadi referensi tambahan buat kita, tapi Alkitab harus menjadi pijakan utama untuk kita membangun kebenaran kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita lihat makrotumeo dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Apa kata Alkitab tentang sabar? Makro dalam teks Yunani memiliki makna panjang. Tumeo atau timos artinya emosi, terkait dengan jiwa, terkait dengan emosi kita dalam menghadapi sesuatu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Jadi makrotumeo memiliki makna begini Bapak Ibu. Panjang pikiran atau panjang jiwa atau panjang sabar atau panjang nafasnya. Darang mengatakan makrotumeo. Panjang jiwa, panjang emosinya, panjang nafasnya. Kalau orang marah, orang lagi emosi, coba lihat nafasnya pendek. Itu artinya. Sedangkan orang yang sabar, panjang nafas. Puji Tuhan. Benar gak? Ayo, benar gak? Itu kata Alkitab. Terkait dengan jiwa, terkait dengan emosi, terkait dengan apa yang ada di dalam tubuh. Dalam tubuh ini ada tiga hal yang perlu kembali saya ingatkan. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika pikiran kita ini menerima input dari luar, akan diolah. Ketika input yang masuk terkait hal-hal yang menyejukkan hati, menerima input itu akan dikirim ke jiwa. Jiwa akan
akan terangsang, oh ini hal yang baik, maka akan berpengaruh kepada tindakan. Jadi ketika pikiran ini menerima input dari luar, akan dikirim ke jiwa. Jiwa akan memproses itu. Ketika yang masuk dalam hidup kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, misalnya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka pasti tindakan yang keluar adalah puji Tuhan. Benar nggak? Tapi seandainya apa yang diterima oleh pikiran melalui mata dan telinga adalah hal-hal yang menggetarkan jiwa, yang membuat kita marah, tersinggung, emosi, maka akan melahirkan suatu tindakan. Awas ya, pendek nafasnya. Makrotumeo, sabar. Jadi terkait dengan emosi ini, perhatikan Bapak Ibu. Apapun input yang diterima oleh otak kita, melalui mata, melalui telinga, karena ini jendela. Mata dan telinga ini jendela untuk semua input, semua hal yang dari luar itu masuk ke dalam jiwa. Dan ketika pikiran dan jiwa ini sudah sepakat menerima input itu, dia akan nampak ke dalam tindakan. Di luar tindakan kita akan kelihatan. Nah, disinilah hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Yakobus katakan bahwa karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, saya harus ngomong gini, saya nggak bisa melepas konteks ayat 7 ini terpisah dari konteks ayat-ayat sebelumnya. Kenapa? Tentu ada dasar, ada alasan. Kenapa Yakobus menyampaikan hal ini kepada orang-orang Israel yang sudah berdiaspora, orang-orang Israel yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana orang Israel pada masa Yakobus sudah tersebar. Dan Yakobus menulis surat ini kepada seluruh orang Israel yang sudah berdiaspora ke tempat-tempat di mana mereka berada. Yakobus menekankan karena Yakobus mendengar orang-orang Israel yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru. Jangan saudara pikir tidak ada orang Israel asli yang tidak menerima Kristus. Ada banyak orang. Jadi kadang kita berpikir begini, orang Yahudi itu semua tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru. Siapa bilang? Banyak kok di Alkitab. Ketika kita berbicara kesabaran, seringkali kita mendengar ucapan begini, Om, sabar itu ada batasnya. Benar gak? Ayo, benar atau benar? Coba. Yang berani jawab benar atau salah. Sabar itu ada batasnya. Benar? Angkat tangan. Benar, ada batasnya itu sabar, Om Mila. Ada batasnya. Kapan batasnya? Nah, kalau saya persoalkan kan gitu. Sampai kapan sih batas sabar itu? Sampai batas kapan Om Hila mempertahankan kesabaran itu? Sampai batas ini belum jelas ini. Kalau kita persoalkan kan, Om saya mau kesabaran habis Om. Tidak bisa begini Om, selesai Om. Kalau Tuhan terlalu lama biar saya yang bertindak Om. Iya kan? Kesabaran itu kata orang di luar sana ada batasnya, benar atau salah? Yang salah coba angkat tangan. Wih, salah. Ada yang salah, katakan salah. Saudara mau tanya nggak saya jawabnya apa? Hah? Kalau saya, kesabaran itu ada batasnya. Tapi koma, nggak berhenti di situ, ada kelanjutannya. Batasannya sampai kapan? Pada saat mana? Gampang kok batasannya. Sampai pada saat kalau dia tidak jawab WA saya bertindak. Begitu? Itu kan batasan yang kita pahami kan? Batasan itu batasan yang kita tahu selama ini, batasannya situ kan? Kalau dia terlalu lama Om, kalau Tuhan tidak bertindak, maka biarkan dan izinkanlah dukun yang ambil alih. Ada nggak yang begitu? Bapak Ibu,
batasan kesabaran itu ada. Kapan? Di mana, pada saat kapan batasan kesabaran itu? Nanti saya akan jawab. Saya akan khotbah hari ini agak panjang. 2 jam. 2 jam. Mau 2 jam? Amin. Kata aminnya ini tidak seret ya. Enggak lah. Sedikit lagi saya selesaikan. Ada 3 poin, ini baru mau masuk poin pertama Bapak Ibu. Kalau nggak selesai hari ini saya lanjutkan nanti di minggu-minggu ke depan. Tapi berusaha poinnya selesai deh. Mari Bapak Ibu perhatikan. Lanjut ya. Saya mau ngomong gini. Dari surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Ada 3 hal alasan kenapa kita harus bersabar. Alasan kenapa kita harus bersabar sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 7. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus bersabar. Ayat 7 dan ayat 8. Yakobus katakan begini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Alasan pertama kenapa orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus diajak untuk bersabar. Alasannya karena pertolongan dari Tuhan pasti akan datang dalam kehidupan orang yang sabar. Aminnya kencang. Pertolongan Tuhan akan datang pada dalam kehidupan orang yang sabar. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Pertolongan Tuhan pasti datang. Dalam ayat ini di mana sih? Digambarkan seperti seorang petani. Ketika seorang petani mulai menanam di musim penghujan, maka kalau misalnya padi yang dia tanam, dia akan bersabar sampai 6 bulan atau 3 bulan ke depan untuk menuai hasil. Dan saudara lihat apa kaitannya dengan campur tangan Tuhan. Begini, Tuhan yang menetapkan segala sesuatu atas dunia ini, termasuk segala cuaca, terik, panas, hujan. Tuhan yang menetapkan. Ada musim penghujan awal, ada musim penghujan di akhir. Tuhan yang menetapkan. Artinya bahwa kalau Tuhan mampu menepati janjinya terkait musim-musim yang dia sudah atur di dunia ini, maka sebagai orang yang sabar yang digambarkan sebagai seorang petani di sini, pasti pada waktu yang indah Tuhan juga akan menepati janjinya. Dia akan memberkati petani tersebut karena dia telah sabar menantikan hujan musim akhir. Dan tidak ada petani yang akan kecewa ketika dia menanam hari ini dan dia akan menuai pada akhirnya. Tuhan yang menepati janji Tuhan. Tuhan yang akan memberikan musim-musim yang terbaik dalam kehidupan orang-orang yang baik, orang-orang yang sabar. Dan kalau Tuhan tidak pernah tidak melakukan firman-Nya terkait dengan musim, maka saya percaya bahwa Tuhan juga pasti akan menghibur, akan memberkati orang-orang yang sabar menantikan jawaban dan janji Tuhan dalam hidup pribadi. Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan pasti akan menggenapi segala janjinya dalam setiap kehidupan kita. Tidak selamanya orang percaya itu dibiarkan goyah. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, saya mau katakan, pasti ada maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya. Ketika masalah itu diizinkan Tuhan, kemungkinan Tuhan sedang memproses kita untuk membawa kita semakin dewasa di dalam Dia. Jika masalah pergumulan itu datang dan seizin Tuhan dalam hidup kita. Tapi bagaimana Om kalau masalah itu timbul diakibatkan oleh tetangga saya Om?
Tetap sabar kita. Jangan kita emosi. Tetap sabar. Karena Alkitab sudah katakan, karena Webster sudah katakan orang sabar itu orang yang mampu menghadapi ujian tantangan dengan tenang. Tidak tersulut, tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Dan kalau masalah pergumulan itu disebabkan oleh manusia lain dalam hidup kita, saya mau katakan pun jangan bertindak. Oh, tidak bisa, Om. Saya sudah 6 bulan berdoa, tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Sekarang waktuku, Om. Gak ada begitu. Biarkanlah campur tangan dan cara Tuhan yang terjadi. Kenapa begitu? Ada alasannya kok, nanti di poin yang kedua. Jadi inilah tingkat kesabaran yang harus dipenuhi oleh anak-anak Tuhan. Kalau mungkin tingkat kesabaran orang di luar sana berbeda dengan kita, karena kita memang harus juga memenuhi standar moral sebagai anak-anak Tuhan, standar moral sebagai umat pilihan Allah. Orang-orang yang nanti masuk dalam kerajaan Allah pun punya standar kerajaan Allah yang harus dipenuhi. Nah, Bapak Ibu, bersabarlah. Tuhan pasti akan menolong kita apapun tantangan masalah yang Dia izinkan. Dan bagaimana, Om, kalau tantangan persoalan itu datang dari kuasa kegelapan? Nah, itu kecil. Dalam nama Yesus, setan pasti akan lari. Jadi apapun masalah dari dimensi manapun persoalan itu muncul, baik dari Tuhan yang Tuhan izinkan, baik dari sama manusia yang menerpa hidup kita, atau dari kuasa kegelapan, saya mau katakan tetaplah pada pijakan kita, bersabar. Tunggu pertolongan dan waktu Tuhan yang pasti akan menjadi bagian dalam hidup kita. Setuju nggak? Ya. Karena inilah yang harus kita penuhi. Bersabarlah karena Tuhan pasti datang menolong. Dan saya kembali kepada masalah tadi. Sampai kapan kesabaran itu? Ada batasannya enggak? Ada. Menurut Alkitab ada batasannya. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Nah, benar, karena ayat ini kan ngomong gitu kan. Ayat ini ngomong gini. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai ada batasannya, ya benar ada. Tapi batasan kita kadang beda kan. Tadi mungkin batasan kita, tunggu kalau Tuhan nggak bertindak, saya yang bertindak. Tapi ternyata batasan dalam kesabaran itu ada. Kapan? Sampai Tuhan datang. Nah, sampai Tuhan datang ini dua hal yang perlu kita pahami. Dari perspektif kedatangan Tuhan secara benar-benar Tuhan datang secara pribadi, atau satu hal juga tentang kedatangan Tuhan di sini merujuk kepada bagaimana sampai campur tangan Tuhan atas masalah itu nyata dalam hidup kita. Jadi batasan sabar itu ada, ya benar ada, amin. Tapi saya mau rubah cara pandang kita tentang batasan. Selama ini kita punya batasan menurut mau-maunya kita kan. Nah, sekarang kita mau ikutin maunya Tuhan. Kapan batasan sabaran dalam kehidupan kita? Ada. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Wih, Om, terlalu lama nah, Om. Gak bisa protes. Itu yang Alkitab ngomong. Sampai Tuhan datang, benar-benar Tuhan datang dan jemput kita, atau satu hal sampai Tuhan datang artinya jawaban Tuhan, campur tangan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Itu batasan kesabaran anak-anak Tuhan. Ini standar moral yang harus dipenuhi oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, alasan kenapa kita harus bersabar. Apa kata Alkitab dalam hal ini? Saudara perhatikan ayat 9. Ayat 9 katakan begini. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yang kedua, alasan kenapa kita bersabar oleh Yakobus. Poin yang pertama,
kita harus bersabar apapun kondisinya, apapun tantangannya, apapun situasinya. Nantikanlah pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan pasti datang dalam hidup kita. Jangan pakai cara kita, jangan bertindak di luar cara Tuhan. Nah, sulitnya di sini. Tapi apapun keadaan kita belajar bersabar. Nantikanlah campur tangan Tuhan. Karena kalau saya mau angkat contoh lagi di Alkitab tentang bagaimana kesabaran orang-orang yang menantikan kedatangan atau campur tangan Tuhan, itu terlalu banyak. Tapi Alkitab katakan orang-orang yang menantikan Tuhan dari hari ke hari, kekuatannya semakin dahsyat, tidak semakin lemah kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk menantikan jawaban dari atau solusi dari masalah dengan kekuatan kita, pasti ada batasnya. Karena kekuatan manusia yang mengandalkan kekuatan bukan semakin naik, tapi biasanya dari puncak dia semakin turut merosot. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, kata Alkitab, dari hari ke hari kekuatannya semakin dibaharui di dalam Tuhan. Dia akan mampu hadapi itu. Dia akan mampu keluar dari banyak tantangan dan persoalan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Alasan yang kedua kenapa kita harus bersabar, karena Tuhan memperhatikan sikap orang yang telah mengambil sikap untuk bersabar. Paham nggak? Tuhan memperhatikan orang-orang yang telah mengambil sikap untuk bersabar. Masalah datang, Tuhan, aku mau sabar hadapi. Di saat kita ucapkan itu, mata Tuhan tertuju kepada kita, memperhatikan benar enggak omongan si A. Tuhan akan selalu memperhatikan. Jangan seperti orang Israel contohnya. Mereka tidak sabar menantikan apa yang Tuhan sudah janjikan. Melalui Musa, mereka terkadang memberontak kepada Musa karena ketidaksabaran mereka. Ada banyak contoh 40 tahun perjalanan Israel, mereka tidak sabar, membuktikan bangsa ini tidak sabar. Sehingga gelombang pertama yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang masuk di tanah Kanaan. Kenapa? Masalah satu hal utama yang menjadi kenapa mereka tidak masuk, karena ketidaksabaran orang Israel. Dan dalam 1 Korintus berkata, Israel sebagai contoh buat kita agar kita tidak berlaku sama seperti mereka. Jemaat yang diberkati, bersabarlah, karena Tuhan memperhatikan setiap orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Tuhan pasti akan menghakimi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, penghakiman Tuhan itu pasti terjadi. Penghakiman juga jangan kita beratkan pada titik di mana penghakiman yang kita pahami adalah Tuhan akan hukum kita. No, kata penghakiman di sini artinya Tuhan memutuskan satu perkara secara benar. Orang yang sabar pasti putusannya adalah jalan keluar. Orang yang sabar putusan Tuhan dalam pengadilan pasti ada berkat di situ. Orang yang sabar akan diputuskan Tuhan pada pengadilan nanti adalah campur tangan, mujizat jalan keluar dalam hidup kita. Itu putusan Tuhan terkait orang yang sabar. Sebaliknya, orang yang tidak sabar, putusan Tuhan pasti kita tidak akan melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus melihat imbang tentang penghakiman dari Tuhan. Penghakiman pasti akan terjadi kepada orang yang tidak dalam Tuhan, dan penghakiman juga pasti akan terjadi orang yang tetap ada di dalam Tuhan. Penghakimannya apa? Orang di luar Tuhan akan dihukum, orang yang di dalam Tuhan akan dibawa dalam kerajaan Allah. Itu penghakiman Tuhan yang adil. Nah, bersabarlah, ini alasan yang kedua. Bersabarlah karena penghakiman Tuhan pasti terjadi. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bersikap sabar di dalam Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan biarkan orang benar itu goyah. Tidak mungkin Tuhan biarkan orang benar itu akan selalu ada dalam lembah kekelaman. Kalaupun orang benar itu ada dalam lembah kekelaman, Tuhan menguji kesabarannya, pasti Tuhan menyediakan hal yang indah di balik atau akhir dari buah kesabaran itu. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, penghakiman Tuhan dalam kehidupan orang yang bersabar itu indah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya mau katakan, menahan dirilah
penguasaan diri itu harus ada. Karena kalau kita bicara kesabaran atau sabar, tidak bisa lepas dari buah roh. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Dan salah satu sifat Allah adalah panjang sabar. Benar kan? Panjang sabar itu salah satu sifat Allah. Jadi bersabarlah karena Tuhan yang mengawasi kita. Makanya Alkitab katakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Artinya Tuhan mengawasi kita, mengawasi kehidupan orang benar, mengawasi setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Dia siap untuk menegakkan keadilannya. Bersabarlah karena Tuhan yang mengendalikan atau mengawasi kehidupan kita. Jangan kita emosi dengan segala sesuatu. Jangan kita cepat-cepat marah dengan segala sesuatu. Reaksi kita dengan hal-hal yang terjadi harus kita benar-benar pahami dan kuasai itu. Jangan kita bersungut-sungut seperti orang Israel di padang gurun, yang mengakibatkan mereka komplain sama Tuhan, mereka protes sama Tuhan, mereka tidak setuju dengan cara Tuhan, dan yang mengakibatkan mereka tidak menikmati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, gelombang pertama yang keluar dari Mesir. Jadi alasan kedua kenapa kita harus bersabar, karena Tuhan yang mengawasi hidup kita. Tuhan yang pasti akan membela setiap anak-anaknya. Tuhan yang pasti akan menghibur setiap anak-anaknya. Tidak mungkin tidak. Tuhan yang berjanji, Tuhan pula yang akan melakukan segala sesuatu. Karena Alkitab katakan dalam ayat ini, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Artinya di sini ada pesan bahwa memang Tuhan mengawasi hidup kita, mengawasi sikap kita, mengawasi perjalanan hidup kita. Jadi untuk apa kita gentar? Untuk apa kita takut? Untuk apa kita mau ragu-ragu berjalan di dalam kehendak Tuhan? Kalau Tuhan yang mengawasi hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu alasan kedua dari Yakobus kenapa kita harus bersabar. Tetaplah bersabar. Tetaplah pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang mengawasi hidup saudara dan saya. Mau sabar? Cuma ibu-ibu, bapak-bapak. Mau sabar? Cuma di atas yang di bawah. Mau sabar? Hari semua kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya harus selesaikan poin materi ini. Yang ketiga, tapi yang saya harus akui bahwa ada banyak hal yang saya lewati, tapi tidak mengapa. Yang penting poinnya sampai buat kita. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Yang ketiga, Yakobus pasal 5 ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus bersabar? Kenapa? Karena Tuhan pasti berkati orang sabar. Amin. Tapi berkat Tuhan itu tidak asal Tuhan berikan. Yang saya maknai yang saya pahami hari ini, segala berkat yang Tuhan curahkan berikan dalam kehidupan kita tentu sudah melalui proses. Segala sesuatu berkat yang Tuhan percayakan tentu sudah melalui proses. Bisa prosesnya melalui kerja keras kita? Bisa. Prosesnya juga bisa apa? Melalui doa dan air matamu? Bisa. Dan berbagai macam cara Tuhan untuk memberkati kita. Kita terbatas untuk paham soal itu. Tapi apa yang kita dapat maknai, apa yang kita bisa ngerti adalah hal-hal yang Tuhan catat dalam Alkitab. Salah satunya, berkat Tuhan akan tercurah dalam setiap kehidupan orang yang sabar.
Contoh yang Tuhan angkat di sini adalah soal ketaatan, kesetiaan, dan kesabaran Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang kita tahu dicatat oleh Alkitab. Begitu luar biasa. Pada hari yang sama, berita yang mengejutkan itu muncul. Anak-anak Ayub mati. Sebelumnya, harta benda Ayub dijarah, dicuri, dirampas, diambil oleh orang. Pada satu waktu yang sama, semuanya ludes. Tidak berhenti di situ. Istri Ayub mengajak Ayub untuk marah sama Tuhan. Masa Tuhan biarkan kamu begini? Coba saudara, sebagai seorang suami, bapak-bapak yang ada hari ini, kita ngalami itu di posisi Ayub. Berat. Tapi apa yang terjadi? Dari pasal 1 sampai pasal 42 kita belajar soal Ayub. Pasal 42, Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Karena apa? Buah ketaatan dan kesabaran yang dimiliki Ayub. Itu yang tadi saya katakan pada poin pertama. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan datang menolong kita. Tidak mungkin tidak. Asalkan kita benar-benar ngerti konteks sabar terkait kebenaran firman Tuhan. Jangan kita punya konteks kesabaran, pemahaman soal sabar sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan. Karena itu menyesatkan. Tapi kita harus punya pemahaman soal sabar seperti apa yang Tuhan ajarkan hari ini bagi kita semua. Ayub dalam penderitaannya, Ayub dalam kesesaraannya, dari bulan ke bulan, Ayub tetap bertekun di dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Pak, Bu, akhirnya buah kesabaran Ayub berbuah indah. Keadaan Ayub dipulihkan. Apa yang dahulu hilang dikembalikan Tuhan. Bahkan melebihi apa yang telah hilang. Hari ini mungkin kita menghadapi banyak tantangan. Hari ini ujian terhadap jiwa kita mungkin sedang ada besar dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, jangan bertindak dengan apa yang kita inginkan untuk cepat selesai dan keluar dari masalah. Tapi biarkanlah Tuhan yang bekerja. Biarkanlah Tuhan yang campur tangan. Biarkanlah Tuhan yang bertindak dengan cara Tuhan sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi ujian tantangan yang Tuhan buaskan terjadi. Tuhan juga sedang mengajar kita di situ. Jadi jangan cepat-cepat ambil sikap untuk keluar dari masalah jika itu belum waktunya Tuhan. Biarkan Tuhan yang berproses dalam hidup kita. Inilah alasan dari Yakobus kenapa kita harus bersabar. Yang pertama, karena Tuhan pasti akan datang tolong kita. Yang kedua, karena Tuhan mengawasi hidup kita. Yang ketiga, bagi orang sabar pasti ada berkat Tuhan di dalamnya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab, saudara, Bapak Ibu. Dan bukti kesabaran dalam kebenaran firman Tuhan terlalu banyak contoh yang dapat kita temukan di dalamnya. Dan hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi problem, pergumulan dalam setiap kehidupan saudara. Tapi satu pesan sederhana, inti dari firman Tuhan, renungan kita hari ini. Jangan bertindak di luar apa yang telah menjadi ketetapan Tuhan.